Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa sistem informasi basis data pada studi kasus sistem informasi penitipan hewan Bubusop. Nama saya Anina Banzila, NIM 2123000016. Nama saya Aulia Sabrina Fiandika, NIM 0132. Saya Otimatus Ada, NIM 0146. Saya Mazida, NIM 0125. Saya Nisma Trioptavia 0126. Berikut adalah hasil diskusi kami. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada pet shop ini merupakan penyediaan jasa pelayanan hewan seperti jasa penitipan hewan, serta menyediakan berbagai macam makanan dan aksesoris hewan. Kebutuhan akan perawatan hewan menjadi salah satu hal yang penting, sehingga pemilik hewan peliharaan harus meluangkan banyak waktu untuk mengurus hewan peliharaan mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka, para pemilik hewan peliharaan, yaitu seorang pekerja, yang dimana memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga hewan peliharaan tidak terurus dengan baik karena sedikitnya waktu yang dimiliki. Untuk merawat hewan peliharaan, selain masalah kurangnya waktu untuk mengurus hewan peliharaan dengan baik, masalah lain yang dihadapi oleh pemilik hewan yang kebanyakan seorang pekerja, yaitu masalah saat pemilik hewan yang harus bepergian jauh dan tidak bisa selalu membawa hewan peliharaannya. Maka dari itu, pemilik hewan biasanya menitipkan hewan peliharaannya ke tempat penitipan hewan, karena dengan penitipan hewan peliharaannya, hewan tersebut akan aman dan terjaga makanannya. Dan sebelumnya Bubusop ini sudah memiliki sistem informasi untuk membantu melakukan transaksi penjualan. Namun adanya pengembangan layanan penitipan hewan, Bubusop ingin mengembangkan sistemnya. Tetapi karena adanya pengembangan layanan dalam Bubusop, yaitu pelayanan jasa penitipan hewan, maka perlu dilakukan pula pengembangan pada sistem informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dibuatnya analis database terlebih dahulu dari sistem informasi penitipan hewan peliharaan agar mempermudah layanan terhadap pengunjung dengan menggunakan MySQL untuk membuat rancangan database-nya. Pada rumusan masalah ini, berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batas lingkup, yaitu penulis masalah yang pertama perancangan konsep ERD, dan yang kedua perancangan database secara logik, yang ketiga perancangan database secara fisik, dan yang terakhir implementasi database. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan perancangan konseptual ERD teman saya. Baik, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai analisa database-nya. Yang pertama ada perancangan konseptual Entity Relationship Diagram atau bisa disebut dengan ERD. Nah, pada Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Diagram hubungan atau ERD yang digunakan pada Bubu Pet Shop sebagai berikut. Yang pertama, ada entitas fasilitas, entitas paket, entitas pelanggan, entitas petugas, entitas data pembelian, dan entitas data detail penitipan. Nah, pada entitas fasilitas ini memiliki atribut sebagai berikut, yaitu kode fasilitas, dan harga. Lalu pada entitas paket memiliki atribut kode paket, kode fasilitas, kategori hewan, dan jumlah hewan. Lalu pada entitas pelanggan memiliki kode pelanggan, NIK, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Lalu pada bagian petugas ini memiliki kode petugas, nama, username, password, dan alamat. Pada detail penitipan terdapat kode penitipan, tanggal penitipan, kode petugas, kode pelanggan, nama pelanggan, kode paket, kategori hewan, jumlah hewan, dan catatan. Lalu pada data pembelian atau transaksi pembayaran itu ada nomor nota,
kode petugas, kode penitipan, tanggal pengembalian, dan total bayar. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pet shop tersebut terdapat paket-paket. Nah, setiap paket memiliki fasilitas yang berbeda. Maka dari itu, di dalam relasi tersebut dituliskan bahwa satu fasilitas hanya dapat dimiliki satu paket. Nah, seperti berikut. Nah, ini satu fasilitas dapat diisi banyak paket. Lalu yang kedua, ketika pelanggan melakukan pendaftaran, maka pelanggan diwajibkan untuk memilih paket yang tersedia. Satu pelanggan hanya dapat memilih satu paket, dan satu paket hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Hal ini dikarenakan primary key dari paket adalah gabungan dari nomor pelanggan dan kode fasilitas yang dipilih. Jadi misalkan kategori hewannya itu ada kucing dan anjing, jadi pelanggan harus melakukan 2 kali transaksi dalam pemilihan paket tersebut. Lalu ada yang ketiga, apabila pelanggan sudah memilih paket, maka petugas akan memverifikasi data pelanggan tersebut. Lalu yang keempat, petugas mengisikan detail penitipan. Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah kartu tanda penitipan yang nantinya kartu ini akan dibawa oleh pelanggan. Jadi misalkan pelanggan itu mau keluar kota, lalu dibuatkan tanda bahwa pelanggan itu melakukan penitipan hewannya pada Bubu Pet Shop. Jadi pada penitipan itu pelanggan diberikan kartu tanda penitipan. Nah, nanti apabila pelanggan mau mengambil hewannya, pelanggan hanya menunjukkan kartu penitipan tersebut kepada petugas. Nah, lalu yang kelima, apabila pelanggan ingin mengambil hewan peliharaannya, maka harus menyerahkan kartu tanda penitipan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah pelanggan melakukan transaksi, maka petugas akan memproses untuk menjadikan data pengembalian atau bukti transaksi yang nantinya akan menjadi rekap transaksi bagi Bubu Pet Shop. Satu petugas dapat memproses banyak data transaksi. Nanti setelah melakukan pembayaran dan penyerahan kartu pelanggan pada Bubu Pet Shop, pelanggan akan diberikan sebuah nota yang nantinya nota itu menjadi bukti bahwa pelanggan sudah melakukan transaksi. Selanjutnya yang akan dibahas adalah perancangan database secara logik. Selanjutnya, perancangan database secara logik. Pada perancangan database secara logik ini hanya memetakan atau merelasikan antar tabel, yaitu pertama tabel fasilitas, terdiri dari kode fasilitas, dan harga. Kode fasilitas merupakan primary key. Yang kedua, tabel paket. Pada tabel paket terdiri dari kode paket, kode fasilitas, keterangan hewan, jumlah hewan. Kode paket di sini yaitu primary key. Selanjutnya, tabel detail penitipan. Pada tabel detail penitipan terdapat kode penitipan, tanggal penitipan, kode tugas, kode petugas, kode pelanggan, nama pelanggan, kode paket, keterangan hewan, jumlah hewan, dan catatan. Pada tabel detail penitipan, primary key-nya yaitu kode penitipan. Selanjutnya, tabel pelanggan. Tabel pelanggan terdiri dari kode pelanggan, NIK, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Pada tabel pelanggan, primary key-nya yaitu kode pelanggan. Selanjutnya, petugas, tabel petugas. Tabel petugas terdiri dari kode petugas, nama petugas, username, alamat, dan password. Yang menjadi primary key-nya yaitu kode petugas. Selanjutnya, tabel data pengembalian yang terdiri dari nomor nota, kode petugas, kode penitipan, tanggal pengembalian, dan total biaya.
tabel paket berelasi ke tabel fasilitas, yaitu kode fasilitas menjadi foreign key. Pada tabel detail penitipan, kode paket berelasi ke tabel paket. Detail penitipan juga berelasi ke tabel pelanggan dan tabel petugas, yaitu kode pelanggan dan kode petugas. Tabel data pengembalian berelasi pada tabel detail penitipan, yaitu kode penitipan, dan berelasi ke tabel petugas dengan kode petugas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan database secara fisik. Yang pertama ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini terdiri dari beberapa field, yaitu kode pelanggan, NIK, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Yang mana kode pelanggan ini merupakan primary key. Field yang ada di tabel pelanggan ini menggunakan tipe data varchar, kecuali alamat, karena pada alamat ini menggunakan tipe data teks karena jumlah hurufnya bisa tak terbatas, tak terhingga. Selanjutnya ada tabel paket. Di tabel paket ini terdiri dari beberapa field, yaitu kode paket, kode fasilitas, kategori hewan, jumlah hewan. Kode paket ini merupakan primary key pada tabel paket. Di kode paket dan fasilitas, kode fasilitas menggunakan tipe data varchar karena terdiri dari kombinasi antara huruf dan angka. Sedangkan kategori hewan menggunakan enum karena pada toko ini hanya menerima satu kategori hewan. Jika pelanggan membawa lebih dari satu kategori hewan, maka harus melakukan 2 kali transaksi. Terus jumlah hewan menggunakan tipe data integer. Pada kode fasilitas ini merupakan foreign key dari tabel fasilitas yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada tabel fasilitas yang terdiri dari beberapa field, yaitu kode fasilitas, dan harga. Kode fasilitas ini merupakan primary key dari tabel fasilitas, dan kode fasilitas kemudian field fasilitas menggunakan varchar, sedangkan harga menggunakan integer. Kemudian ada tabel petugas, terdiri dari beberapa field, yaitu kode petugas, nama, username, password, dan alamat. Kode petugas ini merupakan primary key dari tabel petugas. Kode petugas, nama, dan username dan password menggunakan varchar, sedangkan alamat menggunakan tipe data teks. Di password ini menggunakan function MD5 karena untuk mengenkripsi password agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada tabel data pengembalian. Di tabel data pengembalian ini ada beberapa field, yaitu nomor nota, kode petugas, kode penitipan, tanggal pengembalian, total biaya. Yang mana nomor nota ini merupakan primary key dari tabel data pengembalian. Dan kode petugas
merupakan foreign key dari tabel petugas. Kemudian kode penitipan merupakan foreign key dari tabel penitipan. Di field nomor nota, kode petugas, kode penitipan menggunakan tipe data varchar karena terdiri dari kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian tanggal pengambilan menggunakan tipe data datetime, total biaya menggunakan tipe data integer. Maaf ada kendala teknis, jadi tampilannya berubah menjadi seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada tabel penitipan detail. Di tabel penitipan detail ini terdiri dari beberapa field, yaitu kode penitipan, tanggal penitipan, kode petugas, kode pelanggan, nama pelanggan, kode paket, kategori hewan, jumlah hewan, dan catatan. Di tabel penitipan detail ini yang menggunakan tipe data varchar, yaitu kode penitipan, kode petugas, kode pelanggan, nama pelanggan, dan kode paket. Sedangkan tanggal penitipan menggunakan tipe data datetime. Selanjutnya ada kategori hewan menggunakan tipe data enum, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di pet shop ini hanya menerima satu kategori hewan. Jika pelanggan membawa lebih dari satu jenis hewan, maka pelanggan harus melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Kemudian ada jumlah hewan menggunakan tipe data integer dan catatan menggunakan tipe data teks. Di tabel penitipan detail ini yang merupakan primary key yaitu kode penitipan. Dan di tabel penitipan detail ini terdiri ada foreign key yaitu kode petugas, kode pelanggan, dan kode paket, yang mana kode petugas ini merupakan foreign key dari tabel petugas. Selanjutnya ada kode pelanggan merupakan foreign key dari tabel pelanggan, dan kode paket merupakan foreign key dari tabel paket. Nah, itu penjelasan tentang database secara fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi database. Setelah kita membuat perancangan konseptual ERT, kemudian perancangan database secara logik, kemudian perancangan database secara fisik, kemudian kita mengimplementasikan database tersebut. Yang pertama kita membuat database penitipan pet shop seperti ini, kemudian kita klik create pada PHP My Admin ya. Kemudian yang kedua kita membuat tabel pelanggan, berisi field sesuai pada perancangan database secara fisik, yaitu kode pelanggan, NIK nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan kode pelanggan di sini sebagai primary key, ditandai dengan warna kunci emas ini. Kemudian kita membuat tabel paket. Tabel paket ini berisi field yaitu kode paket, kode fasilitas, kategori hewan, jumlah hewan. Nah, kode paket ini merupakan primary key, sedangkan kode fasilitas merupakan foreign key. Yang nantinya kode fasilitas ini dapat kita pilih atau akses pada tabel fasilitas. Tabel fasilitas memiliki field yaitu kode fasilitas, fasilitas harga. Sebagai kode fasilitasnya itu sebagai kunci atau primary key, agar nanti kode fasilitas yang sebagai foreign key pada tabel paket ini bisa mengakses atau mengambil data pada tabel fasilitas. Kemudian kita membuat tabel petugas, terdiri dari field kode petugas, nama, username, password, alamat. Kode petugas sebagai primary key, kemudian password. Ketika kita nanti akan mengisikannya, kita harus mengubah isian tersebut menjadi function MD5. Nanti kita pilih function MD5 agar password menjadi terenkripsi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian membuat tabel data pengembalian, terdiri dari field yaitu nomor nota, kode petugas, kode penitipan, tanggal pengambilan, tanggal
pengembalian, tanggal pengembalian, kemudian total biaya, tanggal pengembalian atau pengambilan ini kayak kemudian kemudian kita membuat tabel data pengembalian. Ada field nomor nota, kode petugas, kode penitipan, tanggal pengembalian atau pengambilan, kemudian total biaya. Nah, nomor nota ini sebagai primary key-nya ya, kemudian kode petugas dan kode penitipan sebagai foreign key. Nah, kemudian kita membuat tabel penitipan detail yang terdiri dari field kode penitipan, tanggal penitipan, kode petugas, kode pelanggan, nomor pelanggan, kode paket, kode hewan, jumlah hewan, catatan. Jadi ini benar-benar kayak data detail dari transaksi itu. Siapa pelanggannya, apa paket yang diambil, siapa petugas yang bertugas. Tanggal penitipan itu menggunakan date time agar kita tahu kapan mereka melakukan penitipan tersebut. Nah, kemudian di sini ada relasi ya. Pada tabel penitipan detail, ini tabel ini tuh berrelasi pada banyak tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel paket, tabel data pengembalian, tabel petugas. Nah, untuk tabel pengembalian juga berrelasi dengan tabel petugas agar mengetahui pada pengembalian atau pengambilan hewan ini siapa sih petugas yang bertugas. Selanjutnya ada tabel paket yang berrelasi dengan tabel fasilitas ya, karena nanti pada tabel paket ini kita bisa mengetahui fasilitas apa sih yang dipilih oleh pelanggan tersebut. Nah, jadi itu dia perancangan sistem database pada buku Petshop yang dirancang oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.